Empat hal mendatangkan rizki kemari. Dan empat hal, bukan Allah kasih kemudahan berarti kita berjalan mencari rizki Allah kasih. Tidak, bukan dikasih kemudahan, tapi di mana saja kita ada, posisi kita di mana saja, Allah datangkan rizki kepada kita. Yang pertama, qiyamul lail, salat malam. Yang kedua, berbanyak istighfar waktu sahur. Kalau anda tidak salat malam, jangan tinggalkan istighfar waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kira-kira 30 minit sebelum azan. Disitulah Allah sendiri memuji, Allah bangga dan senang terhadap orang yang sahur. Sampai ulama berkata, tidak ada ibadah yang terbaik di waktu sahur selain istighfar. Jadi boleh baca Quran, boleh salat malam, boleh zikir, boleh apapun, tapi yang terbaik istighfar. Fokus hanya istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, termasuk istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, yang Bapak Ibu tahu sayyidul istighfar, yang terutama, yang paling luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba. Ya Allah, kalau kita fahami doa ini luar biasa. Oleh kerana itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar kemudian di malam hari dengan keyakinan dia meninggal habis baca istighfar, masuk surga. Masuk surga. Berarti ini salah satu doa yang menjaminkan dengan mudah masuk surga. Jadi empat hal yang mendatangkan rizki, bukan kita mencarinya, dia yang datang kemari. Apalagi saat mencari lebih mudah. Qiyamul lail, salat malam. Tapi dalam bahasa, mohon maaf Bapak Ibu, dalam bahasa Arab disebut qiyamul lail, bukan salat. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita salat. Tapi kenapa di situ qiyamul lail diberikan qiyamul lail? Qiyam artinya berdiri, berarti lama. Saking lama berdiri dikaitkan jadi qiyamul lail. Qumil layla ya ayuhal muzammil. Apa terus? Qumil layl, berdirilah saat malam. Berdirilah, bukan salatlah malam, tidak, berdirilah malam hari. Itu dahsyatnya di situ berdiri. Qiyamul lail. Yang kedua, berbanyak istighfar. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sebenarnya bukan istilah berbanyak sedekah. Kadang-kadang orang bersedekah 100 juta, udah saya sudah bersedekah 100 juta. Bukan itu. Bukan yang dimaksud berbanyak sedekah itu dari sisi uang itu banyak atau sedikit, bukan. Yang dimaksud rahasia sedekah, ta'ahudus sedekah, istiqamah bersedekah. Istiqamah itu tidak menjadi masalah besar maupun kecil. Itu tidak menjadi masalah, karena bagi Allah tidak ada artinya besar maupun kecil. Kita tidak memberikan kepada Allah karena Allah maha kaya. Tapi rahasia sedekah itu kita terus menerus sedekah, siang pagi malam, siang pagi malam, pagi besok terus, minggu depan, tidak pernah berhenti. Setiap ada kesempatan selalu kita membawa sedekah. Itu namanya ta'ahudus sedekah. Ta'ahud kalau dalam bahasa sebuah janjian, seolah-olah kita ada kontrak kerjasama antara diri dengan apa? Dengan sedekah. Itu kata ta'ahud, ahad, berjanjian. Saya berjanji, seolah-olah ada berjanjian antara kita dalam sedekah. Jadi tidak boleh terlepas dari berjanjian, seolah-olah kita menghormati berjanjian. Bagaimana menghormati? Kita terus kerjasama. Kita beri, Allah ganti berkah sedekah. Kita beri lagi, Allah ganti masih terus. Kita beri, masih Allah terus ganti. Itulah dahsyatnya sedekah. Jadi Bapak Ibu, jangan nunggu hari tertentu, bulan tertentu, malam tertentu kita bersedekah. Jangan.
Setiap kita merasa ada berita baik, ada berita maupun ada berita buruk yang menyakiti perasaan kita di rumah tangga kita, anak kita, suami kita, istri kita, apapun, langsung segera sedekah. Disitulah rahasianya. Ikatkan seolah-olah kita sudah membuat perjanjian antara diri dan sedekah dalam segala hal, hal senang maupun hal tidak, hal bahagia maupun hal sedih, hal bangga maupun hal lagi menghadapi kesusahan, kesulitan, selalu sehat dan sakit. Terus yang keempat, zikir, berzikir pagi hari dan sore hari. Berzikir pagi hari dan sore hari. Ini 4 hal Bapak Ibu. Berdiri malam hari, itu yang namanya tahajud, banjanya atau lamanya berdiri. Berbanyak istighfar waktu sahur. Yang ketiga, berbanyak sedekah. Sudah Bapak Ibu mengerti? Jadi istilah berbanyak sedekah bukan artinya harus banyak dari jumlah hitungannya, tidak. Yang keempat adalah berzikir di pagi hari maupun petang hari. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Sajidan wa qa'ima. Jadi Bapak Ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat diulangi berkali-kali, walaupun baca surah pendek tapi diulangi berkali-kali, tidak menjadi masalah. Bapak Ibu hanya hafal qulhu. Qulhu dibaca 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz. Ada seorang salih mengajak kawannya, sudah mendekati subuh, ayo bangun salat malam dan baca sepertiga Al-Quran. Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca, sebentar lagi mau azan. Bacalah qul huwallahu ahad. Salat malam dan qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, yang saya harap, jangan susah fikir, ya Allah saya mau baca apaan. Tak usah susah fikir. Baca dan nikmati, yang penting nikmati bacaan. Walaupun qul huwallahu ahad setiap hari. Kalau kita pusing baca, Allah tidak akan pusing mendengar. Malah Allah paling senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah paling senang mendengar bisikan doa munajat kita malam hari. Orang yang kaya raya, yang mendapatkan dunia dan segala isinya adalah man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu quta yaumih, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang kaya raya, yang memiliki dunia dan segala isinya, yang telah mendapatkan setiap hari 3 hal. Poin pertama, dia bangun pagi hari dalam keadaan sehat wal afiat. Ini nikmat yang pertama. Kita bisa memiliki kekayaan, bisa membeli atau membeli obat yang termahal, tapi belum tentu bisa jadi sehat, karena tidak ada harta yang mampu memberikan nikmat sehat. Kita bisa mendapatkan nikmat rumah yang mewah, kasur dan tempat tidur yang mahal, tapi belum tentu bisa nyaman dalam tidurnya. Harta bisa membelikan tempat tidur yang begitu indah dan mewah, tapi belum tentu bisa tidur nyaman dan bisa merasakan aman di dalam rumah kita. Ini nikmat yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Aminan fi sirbih. Di rumah kita, kita nyaman. Tak ada yang menzalimi kita. Yang ketiga, yang menjadi tanda kita mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Bahkan kekayaan itu dinilai dengan dunia dan segala isinya. Kata Rasulullah SAW, wa indahu quta yaumih, memiliki rizki untuk hari ini, kecukupan untuk hari ini. Artinya apa? Kalau kita masih bisa makan dan minum untuk hari ini, belum tentu ada rizki buat besok. Kata Rasulullah, Anda sudah kaya raya. Berarti ini yang wajib kita syukuri. Di antara nikmat yang Allah sudah berikan tanpa kita minta, kita dilahirkan
dalam keadaan Islam dan iman. Karena kebetulan orang tua kita Islam iman, kita menjadi orang Islam. Walaupun namanya Islam keturunan, karena Islam kebetulan, bukan Islam karena belajar, tapi cukup menjadi nikmat. Karena kita tidak pernah di dunia rahim minta sama Allah, ya Allah lahirkan saya ke dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Mana kita minta, malah kita pernah minta. Tak sempat kita minta sesuatu itu, tapi Allah berikan tambah kita minta. Ini merupakan juga nikmat yang wajib kita syukuri. Kalau Allah sudah mampu mengurus rezeki kita selama kita ada di dalam kandungan ibu kita 9 bulan di tempat yang tertutup, tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada jalan untuk membawa makanan masuk, tapi Allah mampu mengaturkan kita, menantarkan rezeki sampai ke dalam rahim ibu kita selama 9 bulan tanpa kita merasa kesusahan. Apa bagi Allah susah kalau kita keluar ke dunia? Kalau di tempat tertutup sangat mudah bagi Allah menjalankan rezeki, apalagi di tempat terbuka. Subhanallah. Tapi manusia yang kadang-kadang lupa kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka memfikirkan urusan Allah rezeki, bukan memfikirkan urusan dirinya. Urusan kita adalah beribadah kepada Allah, karena di antara yang menjaminkan rezeki kita adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur, sihat wal afiat, dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki pun yang datang kepada kita, kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya rezeki kita berkah, amalan kita diterima, dan di akhirat kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.